Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan tentang sistem gerak pada manusia bagian keempat. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak dapat terjadi pada tulang, persendian maupun otot. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan garam mineral dan vitamin, gangguan fisiologis, beban aktivitas yang berlebihan, atau karena kesalahan sikap tubuh. Untuk gangguan sistem gerak ini kita akan bagi menjadi 3 gangguan. Yang pertama adalah gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang ini banyak jenisnya. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang fraktur. Fraktur ini adalah patah tulang yang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Jenis dan parahnya patah tulang pada fraktur ini dipengaruhi oleh usia penderita, kelenturan tulang, jenis tulang, dan seberapa besar kekuatan yang melawan tulang. Fraktur terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah fraktur simplex atau sederhana atau disebut juga patah tulang tertutup, di mana tulang yang patah tidak tampak dari luar. Yang kedua ada fraktur kompleks atau majemuk atau disebut patah tulang terbuka, di mana tulang yang patah tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit dan mengalami robek kulit tersebut sehingga terjadi pendarahan. Yang ketiga ada fraktur avulsi. Ini adalah patah tulang yang disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Sering terjadi pada bahu dan lutut. Terus yang keempat ada fraktur patologis. Terjadi jika tumor atau kanker telah tumbuh ke dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh, yang nantinya bisa terjadi osteoporosis. Yang kelima ada fraktur kompresi atau disebut penekanan, disebabkan oleh tekanan suatu tulang terhadap tulang lainnya. Sering terjadi biasanya pada wanita lanjut usia yang tulang belakangnya rapuh karena osteoporosis. Dan yang keenam itu adalah fraktur karena tergilas, disebabkan retakan atau pecahan tulang, dan ini disebut juga dengan fisura. Nah, ini adalah gambar dari jenis-jenis fraktur tulang. Yang selanjutnya ada gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang ini dapat diakibatkan oleh distrofi otot, yang nanti kita bahas, sindrom genetik, seperti sindrom Marfan dan sindrom Down, terus sikap tubuh yang buruk, atau penyakit lainnya. Untuk gangguan pada tulang belakang ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kifosis. Kifosis ini adalah bentuk tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok. Terus yang kedua ada lordosis. Nah, ini gambar-gambarnya ya, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Yang kedua tadi ada lordosis. Lordosis ini adalah tulang belakang bagian lumbar atau pinggang melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan. Terus yang ketiga ada skoliosis. Ini adalah tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan yang membuat penderita bungkuk ke samping. Bisa kalian lihat ya untuk skoliosis. Terus ada juga yang terakhir sublubrikasi. Ini adalah kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala berubah ke arah kiri atau kanan. Selanjutnya ada gangguan fisiologis tulang. Gangguan fisiologis tulang ini dapat disebabkan karena kekurangan zat makanan
karena infeksi sehingga menjadi radang, terus ada gangguan pada fungsi organ dalam. Terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada osteoporosis, terus ada rakitis, ada mikrosefalus, ada hidrosefalus, dan ada layu semu. Yang pertama ada osteoporosis. Bisa terlihat pada gambar, ini adalah osteoporosis. Itu adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis terjadi akibat berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki atau hormon estrogen pada wanita. Juga bisa disebabkan oleh kekurangan asupan dari zat kalsium. Yang kedua ada rakitis, ini adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Rakitis berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok sehingga membentuk huruf O atau huruf X. Bisa terlihat pada gambar, ini yang normalnya, terus ini yang membentuk huruf O, dan ini yang membentuk huruf X. Yang selanjutnya ada mikrosefalus. Mikrosefalus ini adalah kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Mikrosefalus terjadi akibat kegagalan pertumbuhan otak saat bayi setelah terkena infeksi, misalnya terkena meningitis. Bisa terlihat ini untuk bayi yang normal, dan ini untuk bayi yang terkena mikrosefalus, otaknya tidak tumbuh, tidak berkembang, sehingga menyebabkan tengkoraknya berukuran lebih kecil. Ada lagi hidrosefalus. Hidrosefalus atau disebut juga kepala air, ini adalah gangguan aliran cairan di dalam otak, yaitu cairan cerebrospinalis, yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala membesar. Terlihat ya, kasihan sekali seorang bayi ini terkena hidrosefalus sehingga kepalanya membesar. Ada lagi layu atau semu, ini tulang tidak bertenaga akibat terkena infeksi, misalnya terkena infeksi sipilis. Nah, itu untuk gangguan pada tulang.